Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Iman Al-Habib Abdullah bin Al-Hajjaj radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala wa'lamu ma'asyiral ihwani, ketahuilah oleh kalian semua wahai saudara-saudaraku, kata Al-Habib Abdullah bin Al-Hajjaj radhiyallahu anhu. Faqahanallahu wa iyyakum fid-din wa alhamana rusydan wa 'adana min syarri anfusana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi golongan yang orang-orang yang memahami hukum-hukum agama, orang-orang yang paham tentang ilmu fikih. Wa iyyakum fiddin, dan juga memahamkan kalian semuanya tentang agama kita sendiri. Walhamana rusydan, dan mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'adana, dan mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah dari kejelekan diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Anna sholata imaduddin, sungguhnya sholat itu adalah tiangnya agama. Wa ajallu mabanil Islam al-khamsi, dan yang paling utama-utamanya dari rukun Islam yang 5. Rukun Islam ada 5, yang paling agung-agungnya dari yang 5 itu adalah sholat ba'da syahadatain, setelah 2 kalimat syahadat. Islam dibangun yang utama adalah dengan syahadatain, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini pokok utamanya rukun Islam, ini yang menjadi pondasi dasar, pokok dasar agama Islam dibangun dengan 2 kalimat syahadat. Setelah 2 kalimat syahadat, yang paling agung adalah sholat. Wa mahaluha minad-din mahalul ra's. Sholat ini digambarkan di dalam agama bagaikan gambarannya kepala manusia. Gambaran sholat dipakai gambaran sebagai dalam agama ini bagaikan kepala minal jasad, kepala dari jasad kita. Fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu, tidak ada orang yang hidup tanpa kepala. Tidak akan nampak orang beragama tanpa sholat. Walaupun kamu punya pondasi, punya syahadat, gak akan nampak syahadatnya kalau tidak diisi dengan pekerjaan sholat. Maka sholat bagian dari ra's atau kepala di dalam jasad. Gak ada satupun jasad yang hidup tanpa kepala. Kayak tengkorak punya kerongkongan doang, badan doang, mana hidup. Kalau lengkap ada kepalanya baru dia hidup. Ini gambaran betapa agungnya sholat di dalam nilai sebuah agama. Fakadzalika la dina liman la sholata lahu. Maka sama dengan tidak beragama bagi orang yang tidak melakukan sholat.
sangat pentingnya pekerjaan sholat bagi orang-orang Islam setelah 2 kalimat syahadat. Kadzalika warada fil akhbar, dan yang demikian ada di dalam hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allah wa iyyakum minal muhafidin ala salati muqimin laha khashiina fiha ad-da'imin 'alaiha. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang menjaga salat kita, dan kita selalu berada dalam keadaan salat senantiasa, khusyuk dalam salat kita, dan langgeng dalam melakukan ibadah salat. Wa bidzalika amara Allah ibadahul mu'minin fi kitabih. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita baik dalam Al-Qur'anul Karim, wa bihi wasafahum, yang mana Allah telah mensifati kemuliaan orang-orang yang sholat di dalam Al-Qur'an. Yang diantaranya qala azza min qa'il hafidhu ala shalawatil hafidhu ala shalawati was shalatil wusta. Maka jagalah diri kalian agar senantiasa melakukan ibadah sholat, khususnya sholat wusta, sholat pertengahan, maknanya sholat asar, zuhur, pertengahannya apa? Asar, maghrib, isya. Ini tengah-tengah adalah asar. Lakukanlah sholat, khususnya sholat asar. Ini kalau sholat asar kok dikhususkan. Kemudian wa qumu lillahi qanitin wa qumu lillahi qanitin. Maka tetaplah kalian menjadi orang-orang yang selalu mendirikan ibadah sholat dan menuruti perintah-perintah Allah. Fasholawat hiyal maktubat. Sholat yang diwajibkan bagi kita tiap-tiap orang Islam al-khamsu, ada 5 sholat. Yang pertama zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini 5 sholat ini diwajibkan bagi setiap orang Islam. Fadilka ya sholawat allati la yasau ahadan minal muslimin tarku syai'in minha fi halin minal ahwal. Maka sholat yang 5 macam ini tidak bisa ditinggalkan oleh orang Islam dalam keadaan apapun, tidak bisa ditinggalkan. Ini banget wajibnya bagi orang Islam, sampai tidak diperkenankan meninggalkan sama sekali. Selain ibadah yang puasa boleh ditinggalkan ketika ada roksoh. Kalau sholat nggak ada. Jadi zakat bisa ditinggalkan, haji bisa diundur. Kalau sholat tidak ada roksoh untuk meninggalkannya sama sekali. Madama yakilu, selama dia masih punya akal. Nggak ada toleransi untuk bisa meninggalkan sholat, nggak ada. Makanya ada orang meninggal ini mau ganti sholatnya, nggak ada ganti sholatnya. Boleh ganti puasanya, ganti hajinya, ganti zakatnya. Kalau sholatnya nggak ada diganti. Kenapa? Karena sholat tidak ada rosok untuk ditinggalkan sama sekali selama masih punya akal. Walau balagha bihil ajzi wal marad ila aqsa ghayatihi. Walaupun orang yang sudah balik itu sampai pada keadaan lemah, sudah tua, atau sakit yang luar biasa, sampai pada puncaknya sakit, maka tetap tidak boleh meninggalkan bagaimanapun keadaan dirinya.
Sholat utama-utamanya agama. Dengan ini nampaklah agama. Tanpa ini hilanglah agama dari diri kita. Makanya Pak, nggak nampak lagi kita menjadi orang yang beragama tanpa adanya sholat. Jangan menjadi orang yang punya cita-cita kok pingin ninggalin sholat, pingin kok ninggalin sholat, dianggap sholat hal yang meribetin dah, bukan kita tentang sesuatu. Sholat hal yang paling penting bagi pekerjaan kita. Yang lain gak ada yang penting. Yang terpenting dalam pekerjaan kita apa? Setelah dua kalimat syahadat. Wa sholatul wusta, dan yang dimaksud sholat wusta dalam hadis di atas adalah hiyal asru, yaitu sholat asar. Kama warada bil hadis as-sahih, sebagaimana yang ada dalam hadisnya Rasulullah SAW yang sahih. Khassallahu bi dzikri li ziyadatil fadli wa syarafi. Allah mengkhususkan sholat asar di dalam sebuah hadis menunjukkan keutamaan sholat tersebut. Ada subuh, ada maghrib, ada isya, ada zuhur. Yang disebutkan al-wusta, yaitu sholat asar, menunjukkan ada keistimewaan dan tambahan kemuliaan di dalamnya. Wadzalika ma'rufun, dan yang demikian sudah ma'ruf, wa masyhurun, dan masyhur fil Islam, dalam agama Islam. Hatta balaghana fi sababi nuzul rukhsati fi sholatil khauf, hingga menjadi sebab turunnya rukhsah adanya sholat khauf. Sholat itu diatur dengan syarat rukun yang jelas. Ada tumaknina, harus antem, harus begini. Terus ada lagi rukhsah atau izin untuk melakukan sholat tidak demikian. Boleh gerak-gerak, boleh sambil lari, boleh. Namanya sholat khauf, sholat dengan syarat adanya rasa takut. Sebab turunnya sholat khauf ini adalah sholat asar, menunjukkan kemuliaannya sholat asar, menjadi sebab adanya rukhsah sholat secara khauf, sholat yang diatur dengan cara khauf, yaitu annal muslimah, ketika itu orang-orang muslim semuanya kanu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ghazawat, di dalam sebuah peperangan. Fa shalla bihim alaihi salatu wassalam adh-dhuhri, maka ketika sholat zuhur mereka semuanya kumpul dan melakukan sholat zuhur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sholat yang biasa kita lihat. Ala wajhil mashhur, wa kana musyrikuna qoriban minhum, dan ketika orang muslim sedang sholat, orang-orang kafir ini mendekat, sudah dekat sekali dengan orang-orang mukmin. Wa tarawnahum, dan orang-orang musyrikin itu pada melihat mereka. Falamma farahu min sholatihi, ketika orang-orang mukmin itu selesai daripada sholatnya, qala ba'dul musyrikin, maka sebagian orang-orang musyrik berkata, lau azartum alaihim wa hum fi sholatihim la asabtumuhum, kalau kita sergap mereka waktu sholat, oh ya gampang sekali bunuhnya mestinya. Ini ketika lagi sholat zuhur, mereka mau menyerang, orang mukmin selesai sholat, maka dia rencanain, jadi kalau kita menyergap mereka ketika orang mukmin sholat, beres, bisa kita basmi semuanya rapi, nggak pakai repot. Waqala baqiyatul musyrikin, maka pada membicarakan orang-orang musyrik tentang itu, inna lahum ba'da hadihi,
Sungguhnya setelah sholat duhur ini, setelah sholat yang sekarang ini, ada sholat lagi, kata mereka orang musyrik. Dia sholat yang setelah ini ahabbu ilaihim min abaihim wa abnaihim. Sholat yang lebih dicintai oleh orang Islam daripada anak mereka dan bapak-bapak mereka. Orang musyrik tahu bahwa sebentar lagi orang Islam akan menjalankan sebuah sholat, yang mana ketika sholat itu bagi mereka lebih dicintai daripada anak-anak dan orang tua. Ya'nuna al-asra, yaitu namanya sholat asar. Jadilah tambah kemuliaan sholat asar, sampai orang kafir saja tahu namanya sholat asar. Itu kan disebut kok sholat wusta. Kenapa? Karena ada asbabnya. Kenapa kok tahu-tahu sholat wusta dimuliakan oleh sahabatnya? Sholat asar ini sampai orang kafir pun tahu dan menunggu datangnya waktu sholat asar. Fanazala Jibril alaihi salam, maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sholatil khauf. Maka turunlah malaikat Jibril menyampaikan, nanti kalau kamu sholat lagi setelah ini ada rukhsah untuk sholat khauf. Artinya apa? Ketika sedang sholat kok musuh datang boleh bubar, tapi nggak batal sholatnya. Ini rukhsah namanya. Sebelumnya nggak boleh, harus tenang, ada harus nggak boleh minggir, nggak boleh apa. Tapi ketika ada ancaman begini, Allah berikan wahyu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang rupanya izin melakukan sholat khauf ketika nanti datangnya sholat asar. Fandur, maka lihatlah kaifa sara fadlu hadhihi sholat, bagaimana jadi tambah mulianya sholat ini, yakni al-asr, makluman yang mana diketahui hatta lil musyriki, sampai pun orang musyrik tahu tentang adanya sholat asar, menunjukkan kemuliaannya sholat asar. Wa qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan, berfirman, munibina ilaihi fattaqu wa aqimus shalat, maka tetaplah kalian menjadi orang-orang yang sholat, mendirikan sholat, wattaqu, dan jadilah kalian orang-orang yang takut kepada apa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan sholat, wa aqimus sholat, dan dirikanlah oleh kalian sholat. Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa orangnya yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka nampaklah kekafiran dirinya. Karena apa? Gak nampak terbangun agama pada dirinya. Kayak orang gak ada kepalanya bagaimana? Ya gak akan bisa dikatakan orang hidup, gak bisa, gak ada kepalanya bagaimana? Kalau kamu gak sholat dengan sengaja, maka betul-betul kamu sudah menghilangkan kepala kamu. Kalau hatinya mengatakan gak wajib sholat itu, kafir asli. Tidak sholatnya dengan hati mengatakan ini gak wajib, asli kafirnya. Murtad, kamu langsung keluar dari agama Islam. Tapi kalau nggak sholat dengan hati, nanti saya mau bayar, ini wajib, tapi saya lagi males, nanti saja sholatnya, maka dia tidak keluar dari agama Islam. Tapi kalau nggak sholatnya dengan hati mengatakan ini nggak wajib, keluar dia dari agama Islam. Terus dalam hadis yang lainnya, idza taraka rajulu fariidatan wahidatan muta'ammidan kutiba ismuhu ala babin nar fulan ibnu fulan la budda min dukhulin nar.
Siapa orang yang meninggalkan sholat wajib, yaitu ada subuh, asar, zuhur, asar, maghrib, isya, salah satu ditinggalkan dengan sengaja, maka Allah menulis namanya di atas pintu neraka dan dia pasti akan memasuki pintu neraka tersebut. Ancamannya, satu kali kamu tinggalkan ditulis di atas pintu. Nah, kalau orang-orang kayak kita kira-kira pintu neraka penuh nama kamu semua, resengan, bulan, ini kok gak ada namanya ini aja. Nah itu sibuk ngurusin yang lain, sampai malaikat juga sibuk ngurusin nama ente tulis. Tulis lagi si nama ente semua. Ja'alana Allahu ahlana wa dzurriyyatana, mudah-mudahan Allah kita dijadikan oleh Allah dan keluarga kita wa iyyakum minal hafidhin, orang-orang yang menjaga salat ala salati muqimin laha khashiin biha jahimin alaiha Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala qad aflahal mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minun. Maka sungguh bahagialah bagi orang-orang mukmin. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang mana mereka dalam sholat mereka dikerjakan dengan kekhusyuan. Ila qouli ta'ala walladzina hum ala sholatihim yuhafizun, sampai pada kalamnya Allah walladzina hum ala sholatihim yuhafizun, yang mana mereka orang-orang mukmin itu selalu menjaga sholatnya. Mereka orang-orang yang tidak pernah lepas dari memikirkan pekerjaan utamanya adalah sholat, karena ini adalah kepala dari semua perintah yang harus dikerjakan. Ini kepalanya, pokoknya ini setelah dua kalimat syahadat. Wa qala ta'ala illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun, kecuali orang-orang yang sholat yang mana mereka itu mengerjakan sholatnya secara langgeng. Maka Allah mengecualikan illa, ada pengecualian illa al-musallin alladzina hum ala sholatihim daimun fastasnahum min nawil insan al-makhluqi alal hala'i wal faza'i inda masyi syarri wa man'i inda masyi khairi. Dikecualikan orang-orang yang sholatnya setelah dia sholat masih punya keresahan hati. Setelah sholat ada Allah, hatinya masih resah. Setelah dia sholat, hatinya masih ngedumel. Maka kata Allah, ini keluar dari kelompoknya orang yang mukminnya beruntung. Ini orang yang mukmin beruntung, yang sholatnya tidak kayak mereka ini. Yang bagaimana? Yang setelah sholat hatinya masih ngerusuloh, masih kok nasib saya kok begini, kenapa kok begini keadaannya. Ini kok ada orang habis sholat masih begitu, bukan orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kedatangan pada pekerjaan yang jelek dan juga ketika kedatangan pada pekerjaan yang bagus, ka'annahu subhanahu wa ta'ala yaqulu innal musallina ala haqiqati laisu man yahlau wa yadzaq wa yamna. Sama saja Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa orang yang sholat itu hakikatnya adalah bukanlah orang yang ngedumel, bukanlah orang yang tidak menerima takdir, bukanlah orang yang mencegah atau nggak senang pada sesuatu yang dia dapati. Jadi kalau kita sholat, kok setelah sholat masih ada hal-hal ini pada kita,
Maka dikatakan sama saja kamu bukan orang-orang yang sholatnya membawa keberuntungan bagi kamu. Karena yang namanya sholat dikatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah pada al-fahsya wal munkar, keburukan dan kejelekan. Kalau orang habis sholat kok masih mengerjakan hal-hal itu, hatinya masih punya ngersuloh kepada Allah, masih punya ngedumel pada apa yang dia terima, masih nggak senang sama apa yang dibagikan oleh Allah, bukan termasuk orang-orang yang beruntung dalam sholat. Qultu, berkata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu, li'anna hadhil awsaf minal munkar, karena sifat-sifat ini yaitu Rasulullah atau ngedumel atau nggak terima dengan apa yang diberikan Allah adalah sifatnya orang-orang munkar. Wa qad qala ta'ala wa aqimis salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, aqimis salat, dirikanlah salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan jelek dan perbuatan munkar. Munkar itu apa? Bukan pekerjaannya orang mukmin. Seperti apa? Ngedumel pada pembagian Allah, nggak terima apa yang dia dapati dari Allah, membingungkan nasibnya sendiri, bagaimana saya. Kayak dia habis sholat tapi nggak ada bekas sholatnya, nggak membawa faedah apa-apa sholat untuk dirinya. Wala dzikrullahi akbar, dan zikir atau mengingat Allah itu adalah hal yang agung. Fal musalli al-muqimu li sholati kama amara Allah wa rasuluhu tanhahu sholatuhu an fi'li ma yakrahu Allah minhu. Orang-orang yang mendirikan sholatnya seperti apa yang diperintahkan oleh Allah dan dijalankan oleh utusannya Rasulullah SAW, maka dia akan mencegah dalam sholatnya pekerjaan-pekerjaan yang membuat hal-hal yang terlarang, sesuatu yang tidak membawa keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjaga sholatnya, ketika sholat dia ingin sholatnya dipertahankan, jangan sampai sholatnya itu tidak membawa datangnya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang sholat tapi diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Wailun lil musallin. Wail, neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Coba, ini sholatnya aja masih diancam. Nah kalau nggak sholat, lah apalagi? Sholat aja masih diancam. Kenapa? Sholatnya keluar dari apa yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluar dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mithlu hadhihi sifatil madhkurah, seperti sifat yang tadi dibicarakan. Orang kok sholat masih membawa sifat-sifat dengki, masih bawa sifat nggak terima dengan pembagian Allah, ngedumel hatinya. Ini bukan orang-orang sholat yang membawa keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghairiha minal makarih, dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah, yang tidak diperintahkan oleh Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu, salatlah kalian kama ra'aitumuni usolli, seperti kalian melihat saya salat." Fal musalli ala ittiba'i wal iqtida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka salat kita ini adalah dengan mengikuti dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita nggak lihat Rasul, tapi salatnya Rasul ya seperti yang kita lakukan itu, nggak ada nambahnya, nggak ada kurangnya. Ya rukunnya ya segitu, ya sunnahnya segitu,
nggak ada sesuatu yang lain dari apa yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sholatnya Rasul dilihat sahabat-sahabatnya, sholat sahabatnya dilihat oleh tabiin, sholat tabiin dilihat oleh tabiin, kemudian dicatat oleh mereka. Oh, ini isi sholatnya itu ini, rukunnya ini, sunnahnya ini abadnya, ini hayatnya, ini makruhnya dalam sholat, ini yang haram dalam sholat, ini batalnya sholat, syaratnya dicatat oleh mereka sampai dikerjakan orang-orang setelahnya hingga sampai kita sekarang ini. Nggak ada yang beda sholat kita dari zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sholatlah kamu sebagaimana melihat aku sholat. Dan bagaimana? Ya itu yang ditulis oleh para ulama-ulama dan dipraktekkan oleh mereka. Jadi kalau umpama sekarang ada orang yang punya gaya sholat, gaya baru umpamanya, nah, dia ngomong, saya nemu sholat kayak Nabi. Nah, coba kita lihat, yang mengikuti cara sholat kamu itu lebih banyak atau lebih sedikit? Nah, kalau lebih sedikit, berarti kamu orang-orang yang merupakan pecahan dari kelompok yang banyak. Kata Rasul SAW, ikutilah kelompok yang paling banyak, jangan ikut kelompok yang sedikit. Kenapa? Karena sedikit itu mesti yang bikin-bikin. Kalau yang banyak, yang mengikuti aslinya. Jadi kalau ngomong, saya lebih benar, dengan aturan apa mengatakan lebih benar? Salafun saleh semuanya, sampai ulama-ulama kita yang banyak ini, yang sedunia, nggak cuma sekelompok saja, cara sholatnya ya seperti ini. Sebagaimana yang ada dalam tuntunan kitab-kitab fikih para ulama usul. Kalau ada yang punya cara baru, sudah buat kamu sendiri aja dah gitu. Saya punya cara yang lama. Kuno nggak apa-apa, kuno juga antik namanya, tapi mahal malah harganya. Wa qala alaihi salatu wassalam fi salatihi ala wajhi lahu naqalatul ulama'ul aman minas salafi wal khalafi radhiyallahu anhum wal musalli mahdudun indallah. Salat yang dilakukan oleh para ulama usoleh yang tata caranya sampai kepada kita itu adalah salat yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala minal mukimina li sholati wal muhafidina 'alaiha, yaitu orang-orang yang sholatnya benar dan orang-orang yang menjaga sholatnya. Artinya menjaga sholat, nggak sampai di dalam sholatnya kemasukan hal-hal yang sampai menjadikan sholatnya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama sholatnya nggak diterima. Artinya nggak diterima, nggak mendapatkan hitungan. Sholatnya nggak ada nilainya. Ini orang-orang yang hafidh itu menjaga sholat mereka adalah yang hati-hati ketika mereka melakukan ibadah sholat. Seperti Tuma inna sholati suratan dhahiratan wa haqiqatan batinatan la kamala li sholati wa la tamama laha illa bi iqamatihima jami'an. Kemudian sesungguhnya yang namanya sholat itu adalah gambaran zahir dan juga gambaran batin, hakikatan batinan. Luar ada gambaran luar, ada pekerjaan luar, dan juga ada hakikat yang di dalamnya harus dikerjakan. Sholat nggak cuma nampak luarnya saja. La kamal li sholat, dan tidak akan sempurna sholat seseorang wala tamama laha illa bi iqamatihima, kecuali di dalam sholatnya ada ibadah zahir dan batin. Kalau cuma zahir doang nggak kehitung apa-apa. Ibaratnya orang nyuntuh luarnya doang dah, tapi nggak dapat makna sholatnya sama. Ya juga nggak bisa mau ambil maknanya doang. Saya mau nggak mau jengking, ramah anda, saya khusyuk aja begini dah begini. Eling saja kepada Allah, ya nggak kepake. Mau dapat hakikatnya sholat, tapi nggak mau dohirnya, ya nggak bisa. Kayak gini, kan yang penting itu isinya, kulitnya
buang saja, ngapain pakai kulit? Kamu dapat kulit doang ya nggak mau. Kenapa? Nggak ada gunanya. Nah sekarang begini, kamu saya kasih telur tapi nggak pakai kulitnya, nih terima nih, mau nggak kamu? No, piok ya. Nggak mau ya bareng sama kulit. Jadi kulit dan isi itu sudah sempurna, jangan dipisahkan. Walaupun yang nikmat itu isinya, tapi kulit ini bersamanya. Kalau kamu dapat pisang sudah nggak ada kulitnya, kamu juga jijik, ini pisang bekas siapa ini? Lo ketemu aja dah. Saya pengen pisang yang masih utuh, saya buka sendiri, saya makan aman. Tahu-tahu dapat harim sudah bukaan gimana ini? Nggak ada tutupnya, mau nggak? Nggak. Saya mau yang tutupan, dia saya buka. Kan dibuka-buka juga, iya dibuka juga. Tapi saya nggak mau sudah bukaan. Gitu. Saya mau yang tutupan, lalu saya buka. Itu namanya dohir dan wa amma suratuha dhahiratu, dan adapun gambaran sholat yang luarnya itu adalah wahya qiyamun, seperti berdiri, wa qiraatun, seperti membaca surat al-fatihah, membaca ayat al-Quran, wa ruku, seperti ruku. Ini dhahirnya sholat. Ini wa sujud, ada duduk, ada iktidal, itu dhahirnya sholat. Anak kecil juga bisa. Coba anak kamu umur 2 tahun, 3 tahun, bapaknya sholat, ikut nungging dia, oh iya sholat begitu, tapi dia bangun nungging lagi, tapi itu dohirnya sholat. Wa amma haqiqatuha, adapun hakikat sholat atau batinnya sholat, famislu khusyuk, seperti hadirnya khusyuk. Kalau orang kok sholat nggak khusyuk bagaimana? Ya dapat luarnya doang. Kamu pisang makan kulitnya doang, nggak makan isinya. Kenapa? Nggak ada satu khusyuk. 2 apa? Khudurul qalbi, hadirnya hati untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wa kamalil ikhlas, hadirnya kesempurnaan ikhlas hanya karena Allah sholatnya. Ini batinnya sholat. Nah kalau kamu main sholat kucur, cengking, ya dapatnya luarnya doang. Coba ada batinnya enggak? Ada ruhnya enggak sholatnya? Buat tadabbur, tadi ada apa? Khusyuk, terus apa namanya? Ikhlas kepada Allah, hudurul qalbi, 3 ini. Terus buat tadabburi, adanya mengangan-angan, mengingat apa yang dibaca, mengingat kepada Allah. Isinya batinnya sholat. 5 anil qiraah, dari apa-apa yang dibacanya, Quran yang dibaca, ayat yang dibaca, surat yang dibaca, diingat apa maknanya. Kita bermohon kepada Allah akan kebaikannya, seperti baca Fatihah, iya karena budu wa iya karena nasta'in, ya Allah mudah-mudahan saya menjadi golongan orang-orang yang iya karena budu wa iya karena nasta'in. Diingat ketika sholat. Kalau nggak pernah ingat makna-maknanya, sama saja nggak dapat batinnya sholat. Terus buat tasbih, mengingat bacaan tasbihnya ketika kamu ruku, kamu sujud, diingat apa yang disucikan kepada Allah. Ketika ruku, apa yang disucikan kepada Allah. Nah kalau nggak ada yang disucikan, dapat luarnya doang. Celuk baca, berdiri, celuk baca, nggak dapat makna apa-apa di dalamnya. Wa nahwi dzalika, dan yang lain-lainnya dari ibadah-ibadah batin, min wadhafati sholatil batinah. Fadhahiru sholat khatul badan, dan yang namanya zahirnya sholat itu adalah menjadi pekerjaannya badan, wal jawarih, dan anggota-anggota kita. Wa batinu sholat, adapun batinnya sholat itu adalah khaddu qalbi, menjadi bagian hati. Ada zahir, ada batin, ada jasad, ada hati. Makanya hatinya ikut sholat apa enggak? Apa yang sholat cuman badannya saja. Wasirri, dan sesuatu yang rahasia, nggak kelihatan. Khusyuk itu nggak kelihatan. Hadirnya hati nggak kelihatan. Ingatnya kamu pada Allah ya nggak kelihatan.
Kalau dohirnya, orang semua lihat. Baca Fatihah kamu orang lihat, rukuk kamu orang lihat, sujudnya, batinnya, nggak ada orang yang lihat. Wadzalika mahallu nadharil haq. Dan di dalam hati itu tempatnya orang melihat secara hak. Aslinya sholat yaitu di dalamnya itu. Aslinya mengingat itu di dalamnya itu. Betul-betul sedang nadhar sesuatu yang hak, yang nyata. Sedang mengerjakan sesuatu yang asli, yang di dalamnya nggak ada kesamaran sama sekali. Minal abdi ani al-qalbuhu wa sirruhu, yaitu seorang hamba di mana hatinya dan sesuatu yang tersimpan sedang melihat sesuatu yang benar, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sedang tunduk kepada Allah, sedang merasakan bagaimana dirinya hadir kepada Allah, dirinya sedang sujud kepada Allah. Ini pekerjaan hatinya. Kalau nggak dapat rasa ini, nggak dapat makna-makna ini, ya sama saja nggak ada batinnya sholat. Dapatnya cuma dohirnya sholat. Qala al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, matalul ladzi yuqimu surata sholati dhahirah wa yaghfulu an haqiqatihal batinah. Gambarannya, mudah-mudahan kita nggak sampai jadi orang-orang yang begini ya. Kata Imam Ghazali, ini gambarannya orang-orang yang cuma dapat dohirnya sholat saja, tapi dia nggak mengerjakan batinnya sholat. Ya, sholat cuma dapat dohirnya, rukunnya semua lengkap, dari takbir sampai salam dikerjakan semua, tapi batinnya nggak ngerjain apa-apa, khusyuk enggak, mudur enggak, ikhlas enggak, apa enggak, komplit ya. Sholat, hatinya kemana-mana, ke sono, komplit ini. Ini gambaran sholatnya kita. Ini ngomong ini sholat seperti kita, yang dohirnya kelihatan lengkap, tapi batinnya nggak dikerjakan apa-apa. Kama salilladzi yuhdi lil malikil adim wasifatan mayyitatan. Seperti halnya kamu sedang membawa hadiah kepada seorang raja, ingin memberikan hadiah sesuatu pada seorang raja. Yang kamu bawa seorang budak, yang mana budak ini nanti bisa ngeladeni sang raja. Kamu bawa seorang budak yang cantik, wanita, tapi mati. Bawa, kasih ke raja. Saya mau kasih hadiah raja yang apa nih? Budak mati. Diapain ya? Itu penghormatan atau penghinaan kira-kira? Ini orang yang sholat cuma dapat dohirnya saja, sama saja kamu memberikan sesuatu yang mati, memberikan hadiah yang mati. Yang lain lagi, mayyitatan wala ruh fiha. Wa mathalul ladzi, seperti halnya yang lain, yuqasiru fi iqamati dhahirati shalat, orang yang mendirikan sholat tapi tidak mendirikan batinnya sholat. Kama dalladzi yuhdi ilal maliki wasifatan maktu'atan akrofin. Orang-orang yang membawa hadiah kepada tuannya, seorang budak yang cantik, yang bagus, tapi dipotong semua tangannya, kaki dipotong. Ya? Itu penghina, bukan memberikan yang baik. Jadi kalau kata orang alim, jangan sholat sekalian kamu. Kenapa? Kamu bukan hal yang baik dalam sholat kamu, malah meledek kamu sholatnya, menghina kamu sholatnya. Ini kata Imam Ghazali radhiyallahu, menggambarkan gambaran jeleknya orang yang sholat cuma dapat dohirnya saja, nggak sampai dapat batinnya sholat. Akalnya nggak nazar kepada Allah, hatinya nggak ingat kepada Allah. Bagaimana ini? Cuman pinter fikih, urusan tata tertibnya rapi, tapi isinya nggak tahu bagaimana kenal Allah. Ketika takbir apa yang diingat kepada Allah, ketika sujud apa yang diingat kepada Allah, nggak ada. Dapatnya apa? Dohirnya doang.
Bukan diartiin, bukan Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Engkau, bukan diartiin, tapi mengerti maknanya apa yang suci bagi Allah. Ketika kita Fatihah, apa yang mau diharapkan dari Allah? Ketika kamu tahiyat, apa penghormatan yang dihadirkan kepada Allah? Ini isinya batinnya sholat. Sampai ada seorang wali, seorang alim, kalau dia lagi sendirian, duduknya kayak dunia orang tahiyat. Kemana-mana duduknya kayak orang tahiyat. Kenapa? Kata dia, saya kayak ngadep Allah terus gimana? Mau duduknya kayak air bisa? Tidak adab saya, tidak hormat saya. Ini apalagi dalam sholatnya, di luar sholatnya aja dia ingat. Saya apa? Batinnya senantiasa nazar kepada Allah. Tidak pernah kosong pikirannya dari nazar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya dipenuhi dengan makrifat kepada Allah. Dua macam kelompok orang, gambaran dua macam orang yang hanya dapat zahirnya sholat. Bagaikan orang yang memberi hadiah kepada tuannya, seorang budak yang mati. Satu lagi, bagaikan memberikan hadiah budak yang tangannya dan kakinya dipotong. Dan matanya dibutakan, sudah dipotong semua, matanya dibutain lagi. Budak apa? Pakai apa? Mau disuruh apa terus? Gak ada gunanya jadinya hasilnya. Fahuwa walladhi qablahu muta'arridhani minal maliki li hadiyatihi ma'lil iqabi wan nakali listihanati imai. Maka yang namanya mendatangkan kepada raja dengan dua hadiah tadi, itu malah mendatangkan siksaan kepada dirinya. Itu disebut wailul lil musallin. Gitu. Orang-orang yang sholat tapi diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wan nakal, mendapatkan siksaan dari Allah, listihanati, karena dia merendahkan, bil hurmati, dari penghormatan yang mulia kepada tuannya, wastighfafihima, dan meringankan, gampang lah, bihaqil malik, tentang hak-haknya seorang raja. Tsumma qala, kemudian berkata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, fa anta tuhdi salataka ila rabbika fa iyyaka an tuhdiyaha. Maka orang yang memberikan hadiah berupa salat ila rabbika fa iyyaka, maka takutlah kalian an tuhdiyaha bi hadhihi sifat. Takutlah kalian, jangan sampai kalian sholat dengan keadaan dua macam orang yang sama saja memberi hadiah kepada tuannya, seperti hadiah orang yang mati atau orang yang terpotong dan buta matanya. Na'udzubillah min dzalik. Fastaujibal uqubah, maka wajiblah atau pastilah dia mendapatkan siksaan dari tuannya. Bukan mendapatkan keberuntungan, malah mendapatkan kesusahan dengan adanya apa? Sholat yang justru sholatnya itu bukan membawa kebaikan pada diri kita. Mudah-mudahan kita jadi orang yang menjaga sholat kita bersama-sama. Wa minal muhafadzati, dan diantara lagi orang-orang yang menjaga sholatnya, ala sholati wal iqamah lama laha kamalul taharah wal ihtiyatu fiha fil badani wa thawbi wal makan. Orang-orang yang menjaga sholatnya adalah yang sempurna di dalam bersuci. Di antara yang pertama dikerjakan ini bentuk zahir. Yang pertama kita tata adalah bagaimana kesucian diri kita. Apa? Badan kita, baju kita, dan tempat untuk kita sholat. Bagaimana tiga ini kita jaga untuk memulai sholat kita. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru miftahus sholat. Yang namanya bersuci itu adalah pintunya untuk masuk sholat. Wa fil hadisil akhar,
Dalam hadis yang lainnya, at-tahuru syatrul iman, yang namanya bersuci itu adalah sebagian dari iman. Isbahul wudu, yaitu apa? Melaksanakan wudu, wa tathlitu, dan mengerjakan 3 kali dalam tiap-tiap basuhan wudunya. Ini yang dikerjakan sesuai dengan tuntunannya. Rasul tidak pernah mengurangi wudunya dari 3 kali dalam berwudu. Basuh muka ya 3 kali, tangan ya 3 kali, wajahnya 3 kali, rambut 3 kali, kaki juga 3 kali. Ini menunjukkan sesuatu yang menjadi pembuka sebuah sholat. Min ghairi waswasatin, dari tanpa adanya was. Kalau ada orang was-was sudah pas apa belum, sudah beres apa belum, ulang lagi, itu nggak dihitung 3 namanya. Mau 70 kali juga nggak dihitung. 3 itu 3 jelas tanpa was-was, mantap atau hati yakin bahwa ini sesuai dengan syarat dan hukumnya 3 kali. Kalau sekali was-was, ulang lagi, tambah lagi sekali was-was lagi, ya ulang lagi sampai kamu hilangnya was-was dari diri kamu. Ini nggak boleh orang yang wudu atau melakukan rukun-rukun agama dibarengi dengan adanya was-was pada dirinya. Wala israfin, dan juga nggak berlebih-lebihan. Fa innal waswasata fi thaharati wa sholati minal amali syaiton. Sungguhnya was-was di dalam sholat dan di dalam wudu itu adalah pekerjaannya setan. Yulabbisu biha alama qalla ilmuhu, yang menjadi sifatnya orang-orang yang sedikit ilmunya. Orang yang was-was itu gitu, nggak tahu tatanannya, nggak tahu yang sebenarnya rukunnya bagaimana, aturan mainnya bagaimana, nggak tahu ya was-was. Sudah pas belum ya? Sudah pas belum ya? Pekerjaan ini datangnya bagi orang-orang yang sedikit ilmunya. Ini apa? Nggak mengetahui secara jelas bagaimana sahnya sholat, bagaimana sahnya wudu, maka pasti akan datang pada dirinya was-was. Sholat Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, sholatnya kapan? Was-was, saya belum mantap apanya. Kalau kamu tahu berilmu tentang aturan niat, apa yang jadi rukunnya niat, gak ada was-wasnya. Oh, rukunnya niat ada 3, mengucapkan fardunya, mengucapkan barangnya, mengucapkan niat apa namanya, tujuannya hanya kepada Allah. Sholli, fardhu, duhri, ini rukunnya niat sudah 3, sudah melengkapi itu. Sholli, saya mau niat sholat. Fardu, kerjaan fardu, apa fardunya duhur, itu sudah lengkap namanya kerjaan niat. Nah, niat ini masuk di dalam hatinya, ketika tangannya diangkat, maka yang demikian hadir di dalam hatinya. Nah, kalau nggak tahu caranya bingung, bagaimana mau masuknya, sama aja kamu bawa tiket mau masuk bioskop tapi nggak tahu pintunya mau kemana, nih pulang balik, keder namanya. Itu orang yang was-was, itu orang yang bingung. Kalau dia berilmu, dia nggak akan jadi orang yang was-was. Maka ilmu itu menghilangkan was-was. Gara-gara sedikit ilmunya, maka sampailah dia kepada derajat akan jadi orang yang was-was dalam sholat ataupun yang lainnya. Wadha'u fal akluhu, dan juga lemah akalnya. Orang yang was-was itu lemah akalnya, ya. Udah ilmunya sedikit, akalnya bukan akal yang baik. Makanya kalau dia bilang was-wasnya bagaimana? Kemarin di servis, di sini ntar beres, akalnya dicun itu biar rapi nanti. Kalau kipas angin muternya lemah, motor jalannya pelan, dicun kata orang biar apa? Encong itu. Kalau akalnya lemah, kemarin dicun nanti bisa jalannya lempeng akalnya itu. Oh, akal kok dianggapnya sudah beres semua, ada akalnya belum beres, minta di servis atau dibenerin itu. Gara-gara lama nggak dipakai, karatan jalannya nggak bisa.
Buah kemari kita servis, ya mudah-mudahan kita semua dikasih akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kama qala ba'du salaf, bagaimana dikatakan oleh sebagian orang-orang salaf, al waswasatu min jahli bi sunnati wa ahbalin. Yang namanya waswas itu adalah dari kebodohan, dari apa yang menjadi jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka au khobalin fil akli, atau adanya kerusakan akalnya. Para salaf ngomong, dan apa yang menjadi dasar pertama orang waswas, nggak tahu sunnah-sunnahnya Rasul, nggak tahu caranya Rasul kerjain bagaimana, sama yang kedua kemungkinannya apa? Rusak akal. Ada yang konslet bagian dari akal. Ini salafun saleh. Wa madhabu salaf fi taharati wa madhabul mahmud fi jami'i asya'i wa fa innahumul qudwatun wa bihimul uswatun wa tajdidul wudu li kulli salat min sunnah. Yang namanya toharoh atau bersuci adalah sesuatu madhab yang madhab salaf senantiasa berada dalam keadaan ini. Mereka adalah orang-orang yang terpuji dalam berbagai macam perkara, karena mereka orang-orang salaf itu adalah qudwah, panutan, wal uswah, dan mereka adalah teladan bagi kita. Kalau kita mau nyontoh bagaimana caranya wudhu, sholat, haji, ya nyontohnya para salaf-salaf ini. Cara wudhunya mereka bagaimana, cara 3 kalinya dikerjakan tanpa waswas atau berlebihan, cara bagaimana menjaga dirinya dalam kebersihan pakaian, tempatnya, badannya. Ini yang kita contoh adalah para salafuna soleh. Jangan ngarang ngambil dari hadis sendiri. Oh ini hadisnya begini, kira-kira begini kali prakteknya. Nggak ketemu enggak. Kalau pengen tahu ini hadis begini, prakteknya ya contohnya para salafuna soleh. Jangan sampai contohnya orang-orang yang belakangan. Ada orang belakangan tahu-tahu ngomong Nabi itu sholatnya begini. Sedangkan dia orang yang belakangan. Nanti belakangan itu orang yang hidup selepas tahun 300 Hijriah. Berarti sudah jauh sekali dengan Rasul. Kok tahu-tahu dia bisa menemukan hadis yang menyatakan bahwa cara sholat Nabi begini. Nah, kamu nemu dari mana? Ngimpi. Jadinya kayak siapa nantinya? Nah, itu apa? Imam Sodek. Ngimpi dasarnya dapat wangsit. Dikira malaikat Jibril yang datang, nggak taunya iblis yang datang. Ya. Orang-orang yang nggak tahu bagaimana caranya membaca atau mentelaah sebuah hadis. Jadi walaupun tulisannya begini, di prakteknya kamu harus lihat, jangan ngarang sendiri, nggak akan ketemu enggak. Panjangkanlah sujudmu, panjang soalnya. Itu post up namanya. Nggak ngarang sendiri itu gara-garanya. Kalau dia nggak ngarang sendiri, dia akan tanya maksudnya apa? Oh, itu diperintah kamu yang lama kalau sujud, ukuran sajadah sudah dibikin, sudah pas dari dulu, sekarang segitu ukuran sajadah. Kata dia nggak kurang panjang ini. Kamu ukuran dari mana itu? Kok kurang panjang aja. Jadi kalau sholat maunya di depan sendiri, kenapa bisa paling panjang? Ini orang-orang begini kalau sholat di tengah, kok di tengah bingung dia. Mau mundur entah, mau maju. Gak mau dia pilih staf sendiri, punya sejadah sendiri, punya aturan. Jadi kalau ada orang begini kok, kalau sama kita nih, taruh tengah dia. Ini gak bisa kemana-mana namanya. Terus wa tajdidul wudu li kulli salat minas sunnah. Memperbaharui wudu di dalam tiap-tiap sholat adalah kesunahan. Sekali wudu untuk sholat terus ya boleh. Kayak ya Abdul Qadir Jailani wudu isyaknya buat sholat subuh.
Bu, gimana? Apa ente? Hah? Ente maghrib ke isya aja nggak bisa gitu. Maghrib ke isya sudah batal. Ini dulu apa? Isya buat sholat subuh. Kalau nggak bisa demikian, orang-orang yang dawam wudhu namanya itu, maka tiap-tiap sholat disunahkan kalian wudhu. Wadawamu alal wudhu mutlakon mahbubun. Maka orang-orang yang dawam wudhu adalah secara mutlak orang-orang yang dicintai oleh syarak atau hal-hal yang sangat dirindoi oleh Allah. Wa fihi manafi'un katsiratun, dan di dalamnya terdapat manfaat-manfaat yang banyaknya luar biasa. Apa di dalam peristiwa atau pekerjaan wudhu? Balaghana, telah sampai kepada kita sebuah berita, annallaha ta'ala qala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Musa, li Musa alaihi salatu wassalam, idza asabatka musibatun wa anta ala ghairi taharah fala talumanna li anfusaka illa nafsaka. Wahai Musa, apabila kamu terkena musibah pada diri kamu dan kamu dalam keadaan tidak punya wudu, maka salahkanlah diri kamu sendiri. Coba kan? Dulu pernah riwayat kita bareng-bareng sama Pak Supar dulu. Itu Pak Supar keluar mobil jatuh. Kata saudari apa? Belum wudu ya Pak? Memang itu betul. Kalau ada orang yang terkena musibah, kok dia dalam keadaan nggak punya wudu, pantas. Mereka Allah akan menjaga orang-orang yang punya wudu dari musibah atau malapetaka. Kalau sama aja begini, kalau kamu punya wudu, kok kena musibah, ya Allah, kok kena musibah, ya Allah, begitu. Kalau kamu nggak punya wudu, kok kena musibah, salahkanlah diri kamu. Pantas kamu kena musibah. Nah kalau punya wudu, kok kena musibah, sudah takdir. Sudah usaha wudu, kok masih kena musibah, sudah takdir. Tapi kalau nggak kena wudu, kok kena musibah, apes namanya. Ini berita yang Allah beritakan dari peristiwa Nabi Musa alaihi salam. Jadi orang-orang yang wudu tidak hanya menjaga dirinya dari kesucian saja, tapi juga menjaga dari hal-hal yang banyak. Orang-orang yang senantiasa dirinya punya wudu atau menjaga diri atau dawam di dalam wudu. Waqad warada bil ahadits sahih anna man tawaddaa wa ahsana al-wudu kharaja jami'a khadayahu min a'dha'ihi wa dakhala fi salati naqiyan min adh-dhunub. Ya Allah, amin. Ada dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan orang-orang yang wudu dengan sempurna, wudunya itu sempurna, ala jami'i khatwa kharajat, maka dia akan dikeluarkan semua kesalahan atau dihapus semua kesalahan-kesalahannya min aqdaihi, dari anggota-anggota badannya. Dia basuh mukanya, Allah ampuni dosa-dosa yang dia lihat dari matanya. Dia basuh tangannya, Allah ampuni dosa-dosa yang dibuat dengan tangannya. Dia usah telinganya, Allah ampuni dosa yang dia dengar. Dia siram kakinya, Allah ampuni. Tiap-tiap yang diwudu dengan sempurna. Sempurna itu apa? Hadirnya hati. Ketika membasuh muka, mohon ya Allah, mudah-mudahan wajah ini ya Allah menjadi wajah yang bercahaya di akhirat nanti, ketika semua wajah dihitamkan ya Allah. Ini hatinya hadir, bukan cikik-cikik, bukan. Cuma Cina membersih muka namanya, tidak ada maknanya apa-apa. Biar seger doang namanya itu. Tangannya dibasuh, mohon ya Allah, mudah-mudahan tangan kananku ini yang menerima kitab nanti di langit ya Allah. Jika tangan kiri dibasuh ya Allah, jagalah jangan sampai tangan ini ya Allah yang menerima kitab nanti di langit. Ini wudunya hadir hatinya. Ketika mengusap
rambutnya ya Allah, mudah-mudahan filsafat ini menyelamatkan saya dari saya dijilat api neraka nanti ya Allah. Kupingnya dibasuh ya Allah, mudah-mudahan kuping ini kuping yang mendengarkan berita dan mau mengikutinya. Kakinya dibasuh ya Allah, mudah-mudahan kaki ini kaki yang mudah diajak untuk taat kepadamu ya Allah. Ini hatinya hadir ketika berwudu. Orang yang ketika wudunya sempurna demikian, Allah sebelum sholat sudah diampuni dosa-dosanya. Semoga kita semua jadi orang yang wudunya bisa. Ini belum sholatnya sudah diampuni. Nah kalau sholat bersih, makanya gambarannya orang yang sholat itu kayak orang yang mandi sehari 5 hari. Orang kok tiap mandi sehari 2 kali aja bersih, berarti kamu kok ini 5 kali mandinya, ya wangi badannya. Nggak ada kumannya, nggak ada apanya. Kalau mandinya 10 kali gimana? Kram, kayaknya badannya kebanyakan mandi, empuk. Ini baru wudhunya saja Allah hapuskan semua dosa-dosa dari diri. Ini mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang bisa menjalankan sholat kita dengan khusyuk, bisa menjaga sholat kita, dan juga bisa tertib di dalam mendirikan sholat yang kita kerjakan. Mudah-mudahan semuanya amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya katakan. Insya Allah kita teruskan besok pada wasiat-wasiat yang lainnya. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim